yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun berada. Dalam sukacita ini, terimalah sapaan kami pada ibadah Paskah subuh ini. Selamat Hari Paskah. Saudara, di pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan berita Injil bagi kita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang sangat sentral dalam iman orang percaya. Sebab iman kita sesungguhnya berlandaskan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 4, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaanmu." Karena itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, kita bisa mengatakan seperti ini. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada persekutuan orang percaya. Atau kita katakan tidak ada gereja. Dan kita tidak mungkin bersekutu seperti ini, termasuk di tengah-tengah keluarga. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Sebagai orang percaya, kita harus mengatakan bahwa syukur bagi Allah
yang telah membangkitkan Yesus dari kematian yang kita peringati pada hari ini. Saudara, peristiwa kebangkitan itu bukanlah sesuatu yang mudah dipahami dan dimengerti. Kita tahu dalam sejarah pada masa gereja mula-mula, banyak orang-orang yang skeptis, yang tidak percaya terhadap kebangkitan Kristus. Apalagi dengan adanya pengajaran-pengajaran sesat yang tidak mengakui tentang kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya keempat Injil selalu berusaha supaya mereka sungguh-sungguh meyakinkan para pembacanya tentang kebangkitan Kristus. Mereka selalu melakukan pembelaan apologet. Mereka mau menyatakan dan menyaksikan bahwa memang Yesus itu benar-benar bangkit. Hal itulah yang kita lihat berita tentang kebangkitan Kristus dalam Injil Markus, sebagaimana yang baru saja kita baca dan dengarkan. Melalui perikop ini kita melihat tentang bukti-bukti yang berkaitan dengan kebangkitan Yesus itu. Apa bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus? Melalui nats ini ada dua hal yang mau kita lihat. Yang pertama adalah batu yang terguling. Ini ditemukan oleh para perempuan itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka lah orang-orang yang pertama menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Dan boleh kita katakan mereka adalah sebagai saksi mata. Sebelum mereka memasuki kubur itu, sebenarnya sudah ada tanda-tanda yang menjadi satu hal yang menyebabkan itu menjadi masalah bagi mereka, yaitu batu yang terguling. Permasalahan mereka sebelumnya adalah siapakah yang akan menggulingkan batu itu untuk mereka, supaya mereka nanti bisa masuk dalam kubur itu. Dan ini saya kira merupakan suatu hal di mana kita boleh melihat kuasa kebangkitan Kristus yang berkaitan terhadap masalah yang kita hadapi. Masalah para perempuan itu adalah siapa yang akan menggulingkan batu itu. Tapi ternyata dengan kebangkitan Kristus, batu itu sudah terguling bagi mereka. Di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menghadapi berbagai macam tantangan dan problem. Termasuk, saudara-saudara, dampak yang kita hadapi dengan semakin merebaknya penyebaran COVID-19 ini, di mana semuanya kita merasakan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang begitu mendalam. Saudara-saudara, melalui nats ini ada satu kabar baik bagi kita, bahwa dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita percaya kita akan dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, menjadikan kita tetap kuat dan tidak takut lagi terhadap kecemasan-kecemasan yang datang dan menerpa kita. Yang kedua, bukti dari kebangkitan Kristus itu melalui nats ini adalah kuburan yang kosong. Hal ini disaksikan oleh seorang budak yang tiba-tiba dilihat oleh para perempuan itu, yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Siapakah orang muda ini? Kalau kita melihat dalam Alkitab, sesuai dengan kesaksian orang Yahudi, bahwa orang muda yang datang menemui hamba-hamba Tuhan yang berpakaian putih, itu menunjukkan malaikat atau seorang utusan Tuhan. Orang muda yang muncul tiba-tiba terhadap perempuan ini adalah utusan Tuhan atau malaikat Tuhan. Ketika mereka masuk ke kubur itu, mereka terkejut
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia," sebagaimana dalam ayat 6. Saudara, orang muda itu tahu tujuan dari para perempuan itu pergi ke kubur. Sebagaimana dalam ayat 1 kita lihat bahwa mereka ingin meminyaki jenazah Yesus, sebagaimana ada istiadat orang Yahudi. Tetapi berita yang mengejutkan bagi mereka adalah, Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini, sebagaimana dikatakan oleh orang muda ini. Dan kalau kita melihat Injil Yohanes, di sana juga disebutkan bukti fisik lain dari kebangkitan itu, yaitu kain kafan Yesus yang sudah terletak di tanah, dan kain peluh di kepala Yesus terletak agak jauh di tempat lain. Dan ini merupakan bukti-bukti secara fisik, sebagaimana dalam Yohanes 20 ayat 5-7. Saudara, para perempuan itu sebenarnya sia-sia mencari Yesus orang Nazaret dalam kubur itu. Mengapa? Karena ia sudah bangkit. Yesus orang Nazaret itu sudah beralih kepada kehidupan yang berdimensi baru, yang belum pernah ditempuh seorang manusia sebelumnya. Kebangkitan tidak dapat dipahami selama yang dicari adalah Yesus yang mati. Tetapi kebangkitan adalah berita bagi mereka yang membuka hati dan percaya akan kuasa Allah dalam kebangkitan itu sendiri. Saudara-saudara, untuk memahami kebangkitan Kristus memang tidak cukup dengan bukti-bukti secara fisik, bukti-bukti fisik yang ada. Para perempuan itu pun kalau kita lihat dalam nats ini, setelah kesaksian orang muda itu, mereka pun masih terkejut dan bahkan kebingungan. Dan dalam nats ini diceritakan bahwa mereka tidak langsung percaya akan kebangkitan Kristus, sekalipun kuburan itu kosong. Dan para murid juga tidak begitu percaya secara langsung dengan berita yang mereka sampaikan di Galilea. Tetapi yang menarik adalah bahwa para murid benar-benar percaya akan kebangkitan Kristus justru ketika Yesus menampakkan diri di sebuah rumah di Galilea. Ini menunjukkan kepada kita untuk percaya akan kebangkitan Kristus, sebenarnya kita harus ditolong oleh Tuhan. Untuk percaya akan kebangkitan Kristus, kita memerlukan anugerah, sehingga kita betul-betul memahami bahwa Kristus itu telah bangkit untuk kita. Saudara-saudara, apakah arti kebangkitan Yesus Kristus bagi orang percaya? Dalam kesempatan ini kami menyampaikan dua hal. Yang pertama, kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang memiliki tubuh yang baru, berdimensi baru, tubuh rohania, tubuh yang tidak dapat binasa. Karena itu barang siapa percaya kepada Kristus, ia memiliki harapan untuk memperoleh kehidupan baru ketika dia mati nantinya. Jadi dalam Kristus ada kehidupan sesudah kematian. Ini poin yang lain yang sangat penting. Jadi dalam Kristus ada kehidupan sesudah kematian. Sebab kebangkitan Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan orang percaya. Yang kedua, kebangkitan Kristus membawa kemenangan dari maut atau kematian. Hal ini sangat jelas dalam ungkapan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Di sana dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jika disebut kemenangan dari kematian, itu juga sekaligus menekankan kemenangan kita orang percaya dari kuasa dosa dan kematian. Sebagaimana
yang sudah disampaikan oleh Paulus, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, ketika kita menikmati kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita memperoleh kehidupan yang baru. Melalui kebangkitan Kristus kita memperoleh hidup yang berkualitas ilahi. Dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah berita sukacita bagi kita, saudara, pada hari ini. Kiranya Tuhan membimbing kita untuk senantiasa hidup dalam sukacita. Dan dengan kuasa kebangkitannya, mari kita senantiasa hidup dalam berkemenangan. Dan kita senantiasa kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat Hari Paskah dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya bahwa kebangkitan Kristus akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Kami juga yakin bahwa kebangkitan Kristus membawa kehidupan yang baru bagi kami dan merupakan jaminan akan kebangkitan. Ketika kami meninggal, Kau Tuhan memberikan harapan yang baru bagi kami bersama-sama untuk dibangkitkan. Dan melalui kebangkitan Kristus kami percaya bahwa kami sungguh menang dari kuasa dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami dan membimbing kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam sukacita dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada